Dia nggak mau jawab. Tak cepet ndek kene lek ngono. Dan kayak koncone ternyata bertahan aja nggak cukup, majikan tetap membuangmu. Sebelum ini, ada pertengkaran kah, ada perselisihan kah, ada masalah kah, sampai sama ditokno ya, dengan mendadak? Itu orang tua tuh ya. Saya nurutin kata dia, hari ini, salahkan hari ini. Terus dia suruh ikutin satu kata lain. Oke, berubah lagi. Terus saya ikutin yang kata-kata itu. Salah lagi. Salah lagi. Terus kan komunikasi sama anaknya, kenapa begini. Betul. Terus saya jelaskan ke anaknya, ini kan kayak gini. Mm-mm. Terus dia kurang proof. Dia selalu minta saya, lain kali sama Popo, nggak usah ngomong apa-apa, kamu foto saja, terus telepon saya. Betul. Saya lakukan itu juga. Dia tidak berbicara apa-apa setiap kali saya telepon atau tunjukkan gambar. Terus dia bilang, dia pun tanya sama saya, kenapa sih kamu, apa sebenarnya kamu itu tidak happy kerja di sini? Buat saya sih kerja di mana-mana sama saja. Betul. Saya bilang begitu. Cuman kan sekarang kan kamu yang memberitahu saya suruh ikut dengar kata nenek. Betul. Saya dengarkan kata dia, tapi sekarang dia cakap begini, besok cakap begini. Pun dua-duanya saya lakukan. Tapi tetap salah. Iya, tetap salah. Terus apa jawabannya majikan? Tapi awal-awal sebenarnya saya yang minta dikeluarkan. Dia tidak mau. Saya minta uang tadinya yang saya minta dikeluarkan, awalnya saya minta uang makan. Oh, karena Samin minta uang makan. Karena menurut saya sangat tidak adil, Ceh. Maksudnya? Saya makan sendiri, terus kalau saya... Bahasa Kantonis atau bahasa Mandarin? Kantonis atau Mandarin? Kantonis. Terus? Kayak setiap hari lah. Setiap hari mereka berdua beli sarapan, dia pun tidak peduli. Sama sampean. Terus? Cuman bilang, alah dia kan sudah biasa pagi-pagi nggak makan. Oke, terus? Saya kan setiap minggu libur saya bawa makanan. Terus kadang-kadang sampai saya harus simpan di kulkas. Saya simpan di kulkas. Dia komplain. Terus saya beritahu dia, lah kalau saya nggak bawa pulang makanan, saya nggak beli makanan, saya makan apa? Terus? Terus makan mie loh. Saya setiap hari makan mie. Jujur saja saya nggak bisa, perut saya nggak tahan. Bukan saya tidak mau, tapi perut saya yang tidak mau, sangat sakit. Saya bilang begitu. Udahlah, itu kan duit saya sendiri. Saya keluar duit sendiri. Awal-awal oke. Terus dia marah-marah lagi dengan alasan lain. Tapi poinnya ke situ juga. Katanya bawa makanan, simpan banyak makanan di kulkas. Terus? So akhirnya saya beritahu majikan lah. Saya bilang, ya saya bawa makanan nggak boleh. Nggak boleh. Terus dia nggak mau ngasih makan. Oke. Kalau mau pun ya makan mie lah. Gitu. Masa tiap hari makan mie? Iya. Terus? Kalau enggak ya dia kasih duit $30. Itu malam jatah saya. Malam saja untuk beli sayur. Pun $30 dia kadang-kadang katanya $30 juga terlalu banyak untuk kamu satu orang. Dia mau $30 itu masak makan bareng. So sampai akhirnya dia selalu bilang, sebenarnya dia mengarang cerita lah. Aku nggak pernah ngomong benda itu. Dia bilang ke anaknya, bilang ke mantunya, begini. Sampai akhirnya satu hari itu nenek bilang katanya, saya suka ngobrol sama pembantunya yang di Nevu. Saya tinggalnya di Wafu. Nah, sedangkan saya tidak tahu nomor HP-nya. Bagaimana saya ngobrol sama dia? Fitnah. Terus bagaimana nenek tahu kalau saya ngobrol sama dia? Kan nggak tahu bahasaku. Kamu ngobrol dengan siapapun nggak tahu? Iya. Terus dia katanya, lah kamu sendiri yang bilang katanya anakmu sama anak dia itu
setiap hari main bareng. Bagaimana anakku sama dia main bareng? Dia belum punya anak, lagi jarak kami terlalu jauh. 6 jam perjalanan, bagaimana setiap hari main bareng. Terus? Terus aku jelaskan ke majikan begitu. Majikan masih kurang percaya. Terus dia tanyalah sama pembantu yang di Mefu itu. Nggak ada cerita. Setiap kalau ada begitu kan, saya lagi libur, tiba-tiba dia call. Terus suruh datang ambil neneknya di Mefu. Terus kita ada meeting, ngomong begitu-begitu. Nah, tapi kalau ada bukti saya itu benar, mereka terus diam. Pura-pura lupa. Terus bikin kayak moye. Bukan moye, tapi kayak sesuatu, kayak satu apa ya? Bikin satu cerita lain. Terus sampai akhirnya sebenarnya malah 1 bulan ini yang tidak ada apa-apa. Sampai akhirnya nggak tahu semalam mereka jam 12 siang lebih datang. Tiba-tiba suruh saya. Jam berapa dikeluarkan? Dia sih datangnya jam 12 siang. Terus suruh saya capye. Lepas capye, sebelum capye kan bilang, kamu mau pulang, kamu punya bandara di mana sih? Yogyakarta. Dia terus tulis. Habis tulis, sekarang kamu pack kamu punya barang, habis ini aku antar kamu ke agent. Itu kan masih jam 12 lebih siang. Terus dia sibuk masak segala macam, siapkan sesuatu masak. Sampai saya tunggu dia, saya kemas barang saya sampai habis, saya tunggu dia. Saya nunggu dia di depan pintu saja 1 jam. Wah, terus dia suruh saya masuk sudah jam 5 lebih. Terus saya bilang, katanya mau ke agent, sekarang sudah jam 5. Nanti mau jam berapa ke agent? Nanti saya tutup. Malah dia bilang, iyalah sudah nggak cukup waktu, besok ketemu di sana. Terus hitung-hitungan semua besok di sana. Sampai hari ini ke agent pun dia nggak datang. Tapi uang sudah dikasihkan? Uang sudah dikasih semua. Berapa sampean dapat? 9.800. Sama tiketnya sudah dibelikan? Tiketnya udah 9.000 lebih. Oke, berarti kan tidak ada yang tiba-tiba. Sebenarnya mereka sudah merencanakan itu dengan baik. Jadi sekali lagi, sampean pernah curhat sama saya ya? Iya. Dan sampean mampu bertahan ya? Iya. Tapi ternyata terbuang. Iya. Gak apa-apa, tapi setidaknya bukan sampean yang kalah. Iya. Mereka yang kalah. Bener nggak? Iya. Sama sudah, seandainya sampean yang keluar, sampean bayar majikan 9.000-an lah gitu. Katanya enggak, sampean ngebrik lah, langsung pergi apa nggak kehilangan duit 4.000, 5.000. Tapi sekarang kan ya kehilangan pekerjaan, tapi tetap bersyukur. Setidaknya kan sekarang punya uang, terus bisa pulang Indonesia juga. Saya pun menyadari itu. Terus sekarang saya ke agent saya. Saya bilang saya mau cari kerja lagi, katanya nggak bisa lah, nanti kamu kan sudah ngebrik 2 kali, dia bilang begitu. Terus sebenarnya alasannya apa sih majikan saya keluarkan saya? Dia mengelak. Oke, karena majikan mengeluarkan pembantu tidak perlu alasan, nggak apa-apa. Begitu juga kalau kalian ngebrik, kalian nggak perlu alasan juga sama majikan. Makanya kalian mati-matian bohong sama majikan, percuma. Karena majikan juga nggak peduli siapa kita. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Sekarang aku cuma bisa berdoa pulang Indonesia dapat majikan lebih baik lagi. Amin. Yo, mungkin rezeki ini sampean harus pulang Indonesia. Iya pernah. Banyak orang yang pengen pulang Indonesia nggak bisa pulang, sampean untuk rezeki pulang Indonesia walaupun dengan gaji standar. Yang penting hati gembira. Bener nggak? Yang paling penting itu adalah ke hati kita itu gembira, nggak cuman gelisah terus. Saya pun punya suami? Punya anak. Saya menyadari dan saya ikhlas, memang ini sudah jalan untuk saya. Tinggimu berapa, Mbak? 16. 16? Oh, 16. 15 sama niku? 153 ya? 16. Beratmu? 48. 48. Jadi sama di interminit bukannya sedih malah seneng ya? Ya sedih-sedih seneng sih. Sedih-sedih seneng. SMP, SMA? SD. Tak tulis SMP ya? Oke. Tapi kan ya pena atau sampean gak di interminit kan gak ketemu manuke sampean. Piye? Si manuk diomongi mulih seneng apa ora? Ya seneng. Ya iyalah seneng lah. Sampean? Ya seneng lah. Hati-hati loh, ada anak umur 47 tahun hamil loh. Sampean yakin sampean gak akan bunting? Enggak.
Hah? Enggak. Sebab saya lahir operasi, saya enggak boleh terlalu cepat. Ada yang bisa menjanjikan dengan Iya sih. dengan lahir operasi tidak bisa dicegah kan, bisa apa KB dulu kan. Iya. Karena oleh seruh manuk iki selelepen iki wis lali sembarang loh. Oh iya loh, Mang punya suami sendiri. Lu mangkane tak omongi tak iling dong kok. Nyampe sini kok Mbak Yuni gak situ terbang aku hamil. Saya masih niat untuk bekerja lagi. Yakin? Yakin. Soalnya saya tuh girapan lah kalian itu ngomong mari ngono. Enggak, saya masih ada niat. Selagi saya masih mampu bekerja, saya masih ingin bekerja. Sip. Di Malaysia berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Oke, tak tutupin dulu live-nya ya. Jadi sebentar. Jadi Mbaknya ini pernah curhat, tapi dia sebenarnya tetap bertahan karena berapa lama sama di situ, Mbak? 1 tahun berapa tahun? Bulan 8 saya habis kontrak, 14 bulan ya. 14 bulan, jadi sebentar lagi finish kontrak. 16 bulan. 16 bulan. 6 bulan lagi finish kontrak, tapi sudah ditewaskan duluan. Nah ini ayat 1 pasal 1, majikan maha benar. Dia sudah mengalah, dia sudah bertahan, dia mau nggak ikuti aturan, majikan katanya nggak ikut, diikutin juga salah, ganti acara juga salah, ya wes memang majikan itu maha benar. Giliran dia marah, giliran dia nggak jelas, bukan tiba-tiba, menurut pendapat saya adalah mereka sudah merencanakan dari awal-awal, nggak suka sampean, makanya sampai langsung di interminate. Jadi nggak apa-apa, majikan ngeluarkan uang 90.000 plus masih tiket. Ya rezeki orang beda-beda Mbak, jadi jangan pernah iri atas rezeki orang, karena kamu tidak tahu prosesnya dia seperti apa, sampai nangis-nangis, sampai kecewa, tapi serapopo mulai Indonesia untuk manuk EDW, bukan di rayap, jadi wes pesanku jangan bunting balik sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.